to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I breathe. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bertemu lagi dengan Bu Guru Bu Naziroh pada pelajaran matematika. Matematika itu asyik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi sudut. Apa itu sudut? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian sudut, bagian-bagian sudut, kemudian ada jenis-jenis sudut. Oke, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu nanti siswa dapat memahami pengertian sudut. Kemudian yang kedua, memahami bagian-bagian sudut. Dan yang ketiga, memahami dan menyebutkan jenis-jenis sudut. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Tahukah kalian benda-benda di sekitar kita itu yang berhubungan dengan sudut? Ayo, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa saja ya yang ada di sekitar kita? Iya, ada pensil, ada penghapus, ada lemari. Ya, bagus. Nah, kira-kira mereka itu ada bagian-bagian sudut. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui, lalu apa itu pengertian sudut? Ada yang tahu pengertian sudut? Ya, sudut adalah daerah yang dibentuk dari dua garis luar yang bertemu di salah satu titik sudut, atau daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik sudut. Satuan sudut namanya disebut derajat. Oke, kalian sudah tahu kan pengertian sudut? Kalau sudah tahu, lanjut ke bagian 2, yaitu bagian-bagian sudut. Nah, kalian lihat coba, di situ ada gambar bangun A, B, C, D. Kira-kira ada yang tahu nggak bagian-bagian sudut itu? Coba kita lihat. Kalau sudah, oh ternyata di situ ada bagian sudut. Yang mana sudut? Kaki sudut adalah ada kaki sudut, ada titik sudut, dan ada daerah sudut. Kaki sudut adalah dua garis yang membentuk sudut A, B, dan C, B. Kemudian ada yang namanya titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik pertemuan antara dua garis yang membentuk sudut, yaitu sudut titik B. Yang ketiga, daerah sudut. Daerah sudut yang tertera antara dua kaki sudut. Sudut ABC disimbolkan dengan sudut ABC. Sudut B bisa dilambangkan dengan sudut B. Ya. Sudah paham? Nah, kalau sudah itu, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis sudut. Coba, di situ ada gambar. Perhatikan, kira-kira mulut mana yang lebar? Hewan A sampai E. Coba hewan apa saja yang bukaan mulutnya paling lebar dan yang paling sedikit? Nah, dari gambar tersebut maka akan diketahui jawabannya apa. Nah, ternyata hewan yang bukaan mulutnya paling besar atau paling lebar adalah gambar D dan E. Kemudian hewan yang bukaannya mulutnya paling sempit adalah A, B, dan C. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ingat ya, antara 0
dan 90 derajat. Berarti kurang dari 0 dan kurang dari 90. 0 dan 90 tidak bisa dihitung kalau tidak digunakan dalam sudut lancip. Yaitu contohnya ada sudut, situ dilihat sudut 40 derajat. 45 derajat karena kurang dari 90 derajat, lebih dari 0 derajat. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Maksudnya tepat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus tepat 90 derajat. Contohnya sudut 90 derajat, yaitu sudut 90 derajat. Ya. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yaitu ingat, antara. Kalau di antara itu adalah kurang dari 90 derajat dan lebih kurang dari 180 derajat. Jadi tidak boleh di antara 90 dan 180 derajat. Contohnya sudut 170 derajat. Kemudian sudut yang ketiga yaitu sudut luar lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Yaitu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, alias tepat. Harus 180 derajat. Contohnya sudut lurus seperti ini. Kemudian ada lagi sudut yang kelima dan keenam. Sudut yang kelima adalah apa nak? Sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya sudut refleks seperti ini. Terus kemudian yang terakhir adalah sudut penuh. Sudut penuh yaitu sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, dari pembahasan di sini, apakah kalian sudah paham? Nah, saya rasa kalau sudah paham. Nah, untuk selanjutnya kita akan bermain dengan kuis. Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Daerah yang dibentuk dari dua garis lurus yang bertemu dari satu titik disebut, ada yang tahu? Ya, disebut sudut. Lanjut pertanyaan yang kedua. Dilihat, ada gambar sudut ABC. Huruf B pada gambar di samping menunjukkan apa namanya? Namanya titik sudut. Lanjut yang ketiga. Soal yang ketiga. Benda yang membentuk sudut tumpul yang paling besar atau yang besarnya sudut tumpul adalah pada gambar berapa? Kalau lihat, betul pada gambar 2. Selanjutnya, kalian sudah paham apa belum untuk materi hari ini? Ibu rasa kalian sudah paham. Untuk kesimpulannya, apa yang kalian ketahui tentang sudut? Sudut adalah sudut daerah yang dibentuk dari dua garis lurus yang bertemu di satu titik atau daerah yang dibatasi oleh dua garis yang saling berpotongan satu titik, dan satuan titik tersebut namanya derajat. Untuk mengukur sudut namanya sudut derajat. Kemudian bagi bagi sudut tadi ada 3 macam: kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis sudut. Ada 5 jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks, dan sudut penuh. Sudut penuh lancip tadi adalah kurang dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat kalau tepat di antara. Yang kemudian sudut siku-siku adalah sudut besarnya 90 derajat. Sudut tumpul adalah besarnya 90 derajat dan 180 derajat.
lurus harus tepat 180 derajat. Kalau sudut refleks yaitu besarnya antara 120 derajat dan 360 derajat. Dan yang terakhir sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut yang besarnya tepat 360. Demikian tadi penjelasan tentang materi sudut. Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti ya. Tetap semangat, bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di matematika itu asyik. Buku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.